Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajdi Farudin dan NPM 452 521 0050. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman kelas A dengan nomor soal 12, si penilaian perintah tidak dengan inputan. Materinya ada selection atau seleksi, selanjutnya ada repetition atau pengulangan, selanjutnya ada array, function, string atau file, selection sort, descending. Nah, di sini ada program saya. Yang pertama ada include IOStream, kegunaannya untuk mengimpor pustaka IOStream agar program dapat menggunakan cout dan scene untuk input atau output. Selanjutnya ada include VSStream, kegunaannya untuk mengimpor pustaka VSStream untuk mendukung operasi baca dan tulis file. Selanjutnya ada include string. Kegunaannya untuk mengimpor pustaka string agar tipe data string dapat digunakan. Selanjutnya ada using namespace, std, titik koma. Kegunaannya memungkinkan penggunaan objek standar tanpa awalan std. Nah, selanjutnya ada void tampilkan array. Nah, kegunaannya untuk mendefinisikan fungsi untuk menampilkan fungsi array integer. Nah, selanjutnya ada cout label. Kegunaannya untuk menampilkan judul array ke layar. Nah, selanjutnya ada for in i sama dengan 0 titik koma i n i plus plus. Kegunaannya untuk perulangan untuk mengakses seluruh elemen array. Selanjutnya ada cout arr i. Kegunaannya untuk menampilkan nilai array ke layar. Nah, selanjutnya ada cout line untuk pindah ke baris baru. Nah, selanjutnya ada void tampilkan nama array. Kegunaannya fungsi untuk menampilkan array string seperti pertama tadi. Selanjutnya ada cout label untuk menampilkan judul data nama. Selanjutnya ada for in i sama dengan 0 i n i plus plus untuk perulangan menampilkan setiap nama. Selanjutnya ada cout rr i, kegunaannya untuk menampilkan nama siswa. Nah, kita cout lain lagi untuk mengakhiri baris output. Selanjutnya ada lagi void selection sort descending. Kegunaannya untuk fungsi pengurutan nilai secara menurun. Nah, selanjutnya ada for in i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari n, i lebih besar dari n, min 1 titik koma i plus plus. Kegunaannya untuk perulangan utama algoritma selection sort. Selanjutnya ada indeks terbesar. Ini indeks terbesar kegunaannya untuk menyimpan indeks nilai terbesar sementara. Nah, selanjutnya ada for in j sama dengan i plus 1 titik koma j lebih besar dari n titik koma j plus plus. Kegunaannya untuk perulangan pencarian nilai terbesar. Selanjutnya ada if arr atau arr indeks terbesar untuk kondisi pembandingan nilai. Selanjutnya ada indeks terbesar, kegunaannya untuk memperbarui indeks nilai terbesar. Nah, selanjutnya ada intem nilai. Kegunaannya intem nilai kegunaannya untuk variabel sementara untuk pertukaran nilai. Selanjutnya ada arr indeks terbesar untuk menukar posisi nilai. Terus ada arr indeks terbesar untuk kondisi pembandingan nilai. Menyelesaikan pertukaran nama. Terus string tempat nama itu untuk nama.
Ini kegunaannya untuk variabel sementara untuk pertukaran nama. Terus selanjutnya ada nama I sama dengan nama indeks terbesar untuk menukar posisi nama. Selanjutnya ada nama indeks terbesar dan nama untuk menyelesaikan pertukaran nama. Terus selanjutnya ada void tampilkan ranking string nama in nilai in jumlah. Fungsinya untuk menampilkan ranking siswa. Terus selanjutnya ada cout and ini kegunaannya untuk membuat garis tabel. Dan ini juga untuk nama di tabelnya ini juga sama untuk garis tabel. Terus selanjutnya untuk for in I sama dengan 0 titik koma I jumlah titik koma I plus plus. Kegunaannya untuk perulangan setiap siswa. Terus selanjutnya ini cout, berarti cout cout 1 plus 1 untuk menampilkan peringkat siswa. Selanjutnya cout nama untuk menampilkan nama siswa. Terus in spasi nama like itu menghitung spasi agar tabel rapi. Terus for in untuk perulangan menambah spasi. Selanjutnya ini untuk menampilkan nilai siswa. Terus selanjutnya ini if nilai untuk seleksi predikat A. Terus ini predikat B, ini predikat C, terus else if nilai ini yang 60. Kalau di atas 90 predikat A, di atas 8 di bawah 80 predikat B, di bawah 70 predikat C, dan di bawah 60 predikat D. Dan dari 60 ke bawah itu predikat E. Nah, selanjutnya untuk else seleksi predikat E. Terus void hitung statistik. Void hitung statistik in nilai in jumlah, fungsinya tuh untuk perhitungan statistik kelas. Terus in total sama dengan 0 untuk menyimpan total nilai. Terus in tertinggi nilai itu untuk menyimpan nilai tertinggi awal. Terus in terendah kebalikannya nilai 0 terus menyimpan nilai terendah awal. Terus for in ini kegunaannya untuk perulangan statistik. Selanjutnya untuk menjumlahkan nilai. Terus ini untuk seleksi nilai tertinggi. Selanjutnya untuk seleksi nilai terendah. Dan di sini ada float rata-rata atau float total atau jumlah itu untuk menghitung rata-rata. Nah, ini untuk statistik kelas. Kayak ini untuk tabel ada jumlah siswa, nilai tertinggi, nilai terendah atau rata-rata kelas. Nah, selanjutnya ada void simpan ke file atau string nama nilai terus in jumlah. Kegunaannya untuk fungsi menyimpan file. Terus ini ada coutnya untuk menyimpan data ke file. Terus off stream atau file out atau ranking bahasa Indonesia. Ini kita di sini tema nilai ranking bahasa Indonesia. Dan ini ada if file out is open. Nah, di sini ada offset file out ranking bahasa Indonesia. Kemudian untuk membuka file untuk menulis. Terus file out is open. Ini untuk menulis data ke file kita. Terus ini file out ranking nilai bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kelas 10A semester ganjil.
Di sini ada for in 1 sama dengan 0 titik koma i jumlah i plus plus, file out ranking, terus file out nilai, selanjutnya ada selection tulis predikat. Pertama ada nilai di atas 90, predikatnya A, nilai di atas 80, predikatnya B, terus nilai di atas 70 predikatnya C, nilai di atas 60 predikatnya D, terus kalau di bawah 60 itu predikatnya E. Ini file out close. File out close itu untuk ranking, untuk menulis data ke file, untuk menutup. Selanjutnya ada uh, stream file in untuk ranking bahasa Indonesia. Kegunaannya untuk membuka file untuk dibaca. Ada if file in is open, string line, cout atau isi file. Terus while kegunaannya untuk while get line file in atau line, kegunaannya untuk membaca file per baris. Selanjutnya ada cout line and line, ada file in close untuk menutup file, in main, terus cout cout system ranking untuk menampilkan judul program. Ini untuk menampilkan judul program, ada garis, ada sistem ranking bahasa Indonesia kelas 10A SMA Nusantara, garis lagi untuk memperapi. Kemudian ada string nama siswa. Nama siswanya yaitu ada Siti Nurhaliza, ada Ahmad Dahlan, ada Kartini Putri, ada Budi Santoso, ada Dewi Sartika, ada Raden Wijaya, ada Fatimah Zahra, dan Hendra Gunawan. Terus ini untuk nilai-nilai para siswa, itu ada 88, ada 95, ada 78, ada 92, ada 85, ada 72, 90, 83. Jumlah siswanya ada 8. Nah, ini cout-nya untuk data nilai. Ini yang belum diurutkan. Selanjutnya ada for in i sama dengan 0, i jumlah siswa, i plus plus. Terus hitung statis, ini untuk menghitung statistik nilai bahasa Indonesia dan jumlah siswa. Cout proses sorting descending. Ini selanjutnya ada cout mengurutkan siswa berdasarkan nilai yang tertinggi. Selanjutnya ada selection sort descending, nilai bahasa Indonesia, nama siswa, dan jumlah siswa. Ini kegunaannya untuk melakukan pengurutan. Ini untuk mengurutkan ranking. Terus selanjutnya tampilkan ranking final, ini dari yang tertinggi hingga yang paling bawah. Terus selanjutnya ini untuk menampilkan juara kelas, yaitu juara kelas dari ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Dan ini simpan ke file, nama siswa, nilai bahasa Indonesia, dan jumlah siswa untuk simpan ke file. Dan ini garis untuk memperapi programnya. Ini program selesai dijalankan. Dan ini SYNGATE, ini untuk menahan layar agar tidak langsung tertutup. Dan yang terakhir ada blok untuk mengakhiri program ini. Nah, ini dia untuk data nilai awal. Ini yang belum diurutkan. Yang pertama ada Siti Nurhaliza dengan 8 dan nilai 88. Yang kedua ada Ahmad Dahlan dengan nilai 95, Kartini Putri 78, Budi Santoso 92, Dewi Sartika 85, Raden Wijaya 72, Fatimah Zahra 90, Hendra Gunawan 83. Nah, ini statistik kelas, jumlah siswa ada 8, nilai tertinggi ada 95, dan nilai terendah ada 72. Untuk rata-rata nilai kelas ini ada 85,375. Ini proses sorting descending, mengurutkan siswa berdasarkan nilai tertinggi. Sorting selesai. Ini ranking nilai bahasa Indonesia. Yang ranking pertama ada Ahmad Dahlan dengan nilai 95 dengan predikat A.
Yang kedua ada Budi Santoso dengan nilai 92 predikat A. Yang ketiga ada Fatimah Zahra 90 predikat A, dan Siti Nurhaliza 88 predikat B, Dewi Sartika 85 B, Hendra Gunawan 83 B, Kartika Putri 78 C, Raden Wijaya 72 C. Nah, karena yang di atas 90 atau 90 pas pasti mendapat predikat A, dan yang di bawah 90 atau di atas dari 70 tapi di bawah dari 90 itu mendapatkan predikat B. Dan untuk yang di bawah 80 tuh ini predikat C. Nah, ini ranking satunya ada Ahmad Dahlan, ranking 2 ada Budi Santoso, dan ranking 3 ada Fatimah Zahra. Ini untuk menyimpan data ke file. Terus isi file tuh ranking nilai bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil. Ini untuk ranking-rankingnya. Ranking 1 Ahmad Dahlan, ranking 2 Budi Santoso, dan yang terakhir ranking 8 ada Raden Wijaya dan nilai 72 predikat C. Oke, mungkin itu saja presentasi tugas besar algoritma pemrograman kelas A. Saya Muhammad Tadeo Farudin. Terima kasih.